Oke, shalom, selamat malam teman-teman semua. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan satu materi tentang makna dan penggunaan kata Allah atau Theos dalam Perjanjian Baru. Ini sangat penting, kelanjutan materi kita 2 minggu lalu ya, tentang kata Tuhan, dan kali ini kita akan bicara tentang kata Theos. Yang harus kita tahu bahwa kata Allah atau dalam teks Yunani kata Theos ini digunakan sebanyak 1117 kali dalam Perjanjian Baru. Ini saya lihat dari interlinear, ya. Dan ketika LAI menerjemahkan kata Tuhan, memang diartikan Alkitab ya, terjemahan LAI tahun 1974, maka saya menemukan bahwa kata Tuhan di sini diartikan ke dalam banyak makna. Dia bisa diartikan Allah, contoh Matius 1 ayat 23, Wahyu 22 ayat 19. Sebenarnya banyak sekali ya, yang namanya 1317. Tidak mungkin saya tuliskan yang bermakna Allah di mana-mana saja, ya nggak mungkin. Tapi bisa dilihat di internet. Yang kemudian ada juga mengartikan, contoh di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, itu bicara diartikan yang ilahi. Artinya ilahi ya. Kemudian di dalam Kisah Rasul 14 ayat 11, Kisah Rasul 19 ayat 26, 37, itu dewa, dewa-dewi. Artinya dari sini kita sudah dapat sebuah gambaran, berarti kata theos ini kata yang umum digunakan dalam konteks pada waktu itu atau di dalam Alkitab. Tetapi makna kata theos ini harus dipahami kembali, seperti minggu lalu saya katakan, harus dipahami dalam konteks kalimat atau konteks pembicaraan, konteks narasi atau cerita yang di dalam Alkitab itu. Kemudian ada juga, bahkan ada di dalam Lukas pasal 1 ayat 8, 36, kata theos diartikan Tuhan. Sebenarnya di sini menunjuk kepada Allah juga. Oke, kemudian ada juga diartikan sebagai Allah dengan huruf kecil ya, dalam Galatia 4 ayat 6 dan Kisah Rasul 12 ayat 22. Ini beberapa penggunaan kata Allah atau kata theos dari 1317 kali dalam Perjanjian Baru yang diterjemahkan oleh LAI ke dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan 1974. Oleh karena itu, maka dari sini kita melihat ya, kalau di dalam LAI, kata Theos atau Allah ini selalu bermakna yang dipandang sebagai yang ilahi atau sosok yang transenden atau sosok yang dianggap pencipta ya. Apakah itu Allah yang benar, Bapa di surga Yahweh, apakah itu sembahan dewa-dewi atau Allah-Allah yang palsu. Jadi sama-sama menggunakan kata theos atau kata Allah. Kata theos dalam teks aslinya. Jadi di sini butuh kejelian di dalam membaca. Tidak semua kata Allah. Jadi dapat kita sebutkan juga sebenar berarti Allah di sini tidak berbicara nama. Sudah pasti ya. Kalau nama tidak mungkin. Tetapi kata Allah ini berbicara tentang sosok yang transenden atau sosok sang pencipta yang dipandang oleh manusia. Tetapi dalam iman Kristen itu berbicara kepada Bapa di surga, nanti akan kita jelaskan. LAI membedakan sesembahan yang benar dengan sesembahan yang palsu, yaitu dengan tulisan Allah bagi sesembahan yang benar, kemudian Allah atau dewa-dewi atau ilah bagi sesembahan yang palsu. Jadi dibedakan. Apa dasarnya LAI bisa membedakan ini? Tentu karena melihat teks dalam konteks. Ketika itu berbicara tentang penyembahan di luar kepada Allah Bapa di surga, yang nyata di dalam Yesus Kristus yang diberitakan oleh para rasul, di luar daripada Allah Bapa di surga, maka itu ditulis dengan Allah huruf kecil semua atau dewa atau dewa-dewi. Di situ ya, dibedakan. Oke, kita melihat ya, kata Allah menunjuk kepada Bapa sebagai Allah Israel atau Allah yang disembah oleh orang Kristen, yaitu Allah yang mengutus Yesus, mengutus firman, datang ke dunia menjadi juru selamat. Itu jelas. Dan juga Allah, huruf kecil semua,
menuju kepada Allah penyesat atau pembawa kebinasaan. Ketika saya coba membaca dari, tidak semua saya baca, tetapi dari beberapa kata Allah yang saya lihat dari 1113 ini, maka saya menemukan tulisan Allah atau ilah atau dewa-dewi selalu itu bermakna kepada sesembahan atau yang dianggap sosok yang menyesatkan. Kalau huruf kecil semua atau dewa-dewi. Sekarang, mari kita melihat bahwa kata Allah itu disematkan kepada Bapa di surga sebagai Allah. Bahkan kita dapat melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus memanggil Bapa di surga sebagai Allahnya atau Allahku. Hal ini bisa kita baca di dalam Matius 27 ayat 46. Walaupun teks ini sebenarnya dikutip oleh Yesus disalib, ketika dia disalib dikutip dari Mazmur 22 ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun jikapun kita mengatakan Yesus memanggil bahwa Bapa di surga sebagai Allahku, itu tentu tidak menyalahi iman Kristen. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Dan hal ini sebenarnya bisa dipahami ketika kita menerima atau sepakat atau sudah mengerti yang namanya Dwinatur Yesus. Ini sudah pernah kita bahas tentang Tritunggal, dan menurut saya di WFM ini sudah dibahas berpuluh-puluh kali ya. Bahkan sejak zaman 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 masih Zoom, belum ada TikTok, masih zaman Corona, itu semua bahasan tiap hari ya. Kemudian Yohanes 20 ayat 17, sekarang aku pergi kepada Allahku dan Allahmu, kata Yesus. Kemudian Ibrani pasal 10 ayat 7, kalau boleh dibaca nanti ayat 5 sampai 7, aku datang untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Artinya apa di sini? Bahwa Allah itu digunakan atau merupakan menunjuk kepada sosok yang transenden yaitu Bapa. Di sini harus dipahami. Jadi Yesus dalam hakikat manusia atau inkarnasi menyatakan Bapa di surga sebagai Allahnya yang kepadanya ia berbakti. Memang kalau kita melihat ya selalu Yesus katakan Allahku, bukan Allah kita. Artinya Yesus memiliki Allah, dibedakan dengan orang percaya atau para rasul yang memiliki Allah. Kenapa? Karena Yesus tetap dengan dui naturnya, bahwa dia adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia atau hadir dalam rupa manusia untuk menyatakan siapa Allah, siapa Bapa di surga yang darinya atau yang mengutus dia. Jadi di sini, makanya memang untuk memahami kata Allah di sini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Tritunggal ya. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu adalah Allah. Jadi Bapa itu juga disebut sebagai Allah. Bahkan Yesus di dalam kemanusiaannya memanggil bahwa Bapa itu sebagai Allahku. Hal ini tentu akan kita nanti jelaskan di materi ini, mengapa Yesus memanggil Bapa itu sebagai Allahnya. Kemudian kita melihat juga bahwa di surga Allah itu juga diajarkan oleh para rasul. Contoh ya, di dalam Roma pasal 1 ayat 7 dikatakan kasih karunia damai sejahtera dari Allah. Perhatikan ya, Bapa kita. Jadi kata Allah ini selalu atau digunakan melekat kepada Bapa. Ya. Dan ini bisa dibaca di ayat-ayat perbandingan, sebenarnya sangat banyak sekali. Tapi saya tidak tuliskan semuanya. Yakobus, ini murid Yesus ya, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Perhatikan, Bapa kita ialah. Nah ini, selalu dikaitkan. Jadi artinya Bapa di surga adalah Allah. Jadi kata Allah itu menunjuk kepada Bapa di surga. Jadi kata Allah bukan nama seperti pemahaman orang lain. Tetapi nama apa Bapa di surga itu berbicara tentang hakikat yang transenden. Ya, hakikat yang transenden. Kemudian 2 Petrus pasal 1 ayat 17, ini murid Yesus ya. Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ia di sini Yesus. Nah, di situ. Jadi
Ini ayat ini hanya bisa dipahami kalau orang mengerti Tritunggal. Kalau nggak mengerti Tritunggal ini repot. Apalagi kalau dikatakan Yesus Bapa itu sendiri. Maka di sini dikatakan Bapa menerima kehormatan kemuliaan dari Allah Bapa. Ada dua Allah Bapa. Tapi ketika memahami bahwa firman menjadi manusia, maka Yesus di dalam hakikat kemanusiaan yang adalah inkarnasi firman menerima hormat kemuliaan dari Allah Bapa. Dan ini sesuai dengan pengakuan Yesus dalam Matius. Ya, Matius pasal 28 ayat 18 19 ya. Dan ini juga rupanya ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Ini juga sama, Petrus yang mengatakan. Kemudian 2 Yohanes 1 ayat 3, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Perhatikan ya. Dan dari Yesus Kristus anak Bapa. Perhatikan ya. Jadi kata Bapa disematkan kepada Yesus tetapi berbicara sebagai anak. Artinya hakikat firman. Tetapi yang kita bahas di sini Allah. Jadi kata Allah itu selalu dilekatkan atau disatukan kepada Bapa. Tentu siapa Bapa itu? Berbicara tentang dialah sumber yang padanya berdiam firman dan rohnya. Nah, ini di dalam konsep Tritunggal, yang sudah mengikuti ajaran Tritunggal tentu akan memahami yang saya maksud atau yang saya jelaskan ini. Kemudian Yudas 1 ayat 1, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam nama, dalam Allah Bapa. Jadi Allah atau Bapa ini berkaitan dengan hakikat yang transenden atau sang pencipta yang transenden, yang maha, ialah yang menciptakan, yang mengasihi, yang memelihara, yang mendidik umatnya, yaitu kita umat Kristen, ya, demi keselamatan kita, dan Yesus Kristus firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi ketika di dalam Alkitab berbicara tentang Allah, maka yang pertama harus dilihat konteksnya. Apakah itu berbicara kepada Bapa yang di surga? Atau apakah itu berbicara kepada dewa-dewi yang ada di dunia? Tentu harus memahami ayatnya. Tetapi makna Bapa artinya itu sumber ya. Oke, kita melihat sekarang. Di sini kita melihat kalau yang pertama tadi di situ dikatakan Bapa di surga adalah Allah. Sekarang kita lihat yang kedua di sini ya. Kata Allah juga selalu atau sering digabungkan dengan kata firman. Ini ya, kata firman. Contoh Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya kata Allah dengan kata firman dalam makna hakikat ilahi Yesus itu tidak bisa dipisah. Dibedakan ya. Kemudian kita lihat 2 Petrus 3 ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, perhatikan ya, oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Kemudian Yohanes 1, Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Kemudian Wahyu 19 ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Tentu konteks Wahyu 19 ayat 13 ini berbicara tentang Kristus Yesus yang sudah mulia di sorga, yang sudah menyelesaikan karya penebusan dan keselamatan. Maka disebut dicelup dalam darah, namanya ialah firman Allah. Jadi kata firman di sini kata Allah itu tidak bisa selalu dikaitkan dengan firman. Berarti kalau berbicara tentang Allah, maka harus memahami bahwa Allah itu adalah Bapa yang padanya berdiam firman. Bahkan kalau kita mau membaca di dalam Alkitab di sini, bahwa oleh firmanlah Allah menciptakan langit dan bumi. Ini dalam Petrus ini ya. Kalau dalam perjanjian lama akan kita lihat banyak ayat-ayat. Termasuk di dalam Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3. Oleh firman Tuhan segala sesuatu dijadikan. Jadi kata Allah itu tidak bisa dipisahkan dari kata firman di dalam Alkitab. Artinya bahwa firman adalah Allah. Tetapi menjadi pergumulan kaum yang keliru, mereka tidak bisa membedakan Bapa dengan firman. Padahal sebenarnya Bapa dengan firman dapat dibedakan
tetapi tidak dapat dipisahkan dalam hakikatnya. Ini kata kunci ya. Kemudian kata Allah juga digabungkan dengan kata roh atau roh kudus ya. Nah ini, kata Allah contoh Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat roh Allah. Oke, roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Artinya Allah, kata Allah di dalam Alkitab tidak dipisah dari kata Roh Kudus. Artinya Roh Kudus dengan Allah itu satu. Dalam pengertian apa? Hakikat. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu hakikatnya Allah yang transenden dan maha. Dan tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Artinya Bapa kekal, Firman kekal, Roh kekal. Bapa transenden, Firman transenden, Roh transenden. Bapa Maha Kuasa, Firman Maha Kuasa, Roh Maha Kuasa. Ini yang disebut dengan Tritunggal dalam satu hakikatnya. Oke, kita melihat lagi Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Perhatikan ya. Jadi kata Allah itu tidak dipisah dari kata roh. Walau nanti ketika roh adalah Allah, dengan Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, dalam satu hakikat Allah ini bisa kita bedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kemudian Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah. Kemudian 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi Allah itu berbicara hakikat yang transenden dan roh Allah berbicara tentang hidup. Kuasa hidup Allah yang kekal di dalam hakikat Bapa di surga yang transenden. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah. Jadi kata roh Allah, kata Allah dengan roh itu di dalam Alkitab sangat banyak sekali akan kita temukan. Jadi ini sebuah penjelasan tentang bagaimana kata Allah itu digunakan di dalam Alkitab. Kata Allah tidak bisa dipisah dari Bapa, tidak bisa dipisah dari Firman, dan tidak bisa dipisah dari roh. Artinya Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, Roh adalah Allah. Tetapi bukan berbicara tiga Allah, tetapi berbicara tentang tiga realita keberadaan dalam satu hakikat. Kalau kita gambarkan kepada manusia, ya saya, namanya RBN, ya. Saya namanya RBN. Saya memiliki tubuh, saya memiliki kecerdasan, saya memiliki hidup. Tubuh dengan kecerdasan, dengan hidup saya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Demikianlah Bapa, Firman, dan Roh dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Dan kata Allah di situ berbicara tentang hakikat atau yang ketransendenan. Itu yang mau disampaikan. Oke, sekarang kalau kita melihat di sini, kalau Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, bagaimana dengan Yesus? Nah, ini menjadi pertanyaan. Bagaimana dengan Yesus? Mari kita melihat ada dua ayat yang saya temukan. Nanti kalau teman-teman, bahwa Yesus juga disebut Allah. Itu di dalam 1 Yohanes 2:20 dikatakan di sini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Perhatikan ya, bahwa anak Allah. Anak Allah di sini siapa? Itu bicara firman. Ya, ini firman. Telah datang ke dalam dunia mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Supaya kita mengenal yang benar itu menunjuk kepada kebenaran, bahkan kepada Bapa itu sendiri. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi kita mengenal kebenaran, Yesus adalah kebenaran,
kebenaran yang datang dari Bapa di surga, atau firman adalah kebenaran. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar, artinya siapa? Menuju kepada anak Allah. Ya. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah Allah, itu berbicara hakikat keilahiannya. Di situ, ini berbicara tentang hakikat keilahian Yesus sendiri. Ini yang harus dipahami. Kemudian di dalam Roma pasal 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurutkan Mesias dalam keadaannya sebagai Mesias, manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia, Yesus sang Mesias, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Artinya di sini Yesus dikatakan Allah. Tetapi apakah yang dimaksud dengan Allah? Itu berbicara tentang Yesus adalah firman. Ya, mari kita melihat. Jadi ini dia. Jadi Yesus ketika disebut sebagai Allah, itu berbicara hakikat ilahi Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Maka untuk memahami sebutan atau bukan sebutan ya, memahami tentang Yesus sebagai Allah, maka harus memahami yang namanya dui natur Yesus. Hakikat keilahian Yesus, ia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Hakikat kemanusiaan Yesus berawal dari dalam rahim Maria. Jadi kata Allah itu di dalam Alkitab itu berbicara Bapa, Firman, dan Roh. Itulah Allah kita. Bapa, Firman, dan Roh. Jadi Alkitab itu tidak bisa dijelaskan tanpa memahami yang namanya ajaran Tritunggal. Itu sudah final. Jadi kalau orang tidak mengerti Tritunggal, dipastikan tidak akan bisa menjelaskan Alkitab dengan baik. Apalagi kalau orang sampai menolak ajaran Tritunggal, akan membuat Alkitab itu menjadi buku yang penuh dengan sandiwara. Ya contoh, Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa, repot. Masa Bapa berdoa kepada Bapa, kan begitu. Jadi kata Allah disematkan kepada Yesus Kristus. Itu sungguh benar ajaran iman Kristen. Ini dia. Jadi kata Allah itu selalu menunjuk kepada 3 hal ini dalam konteks iman Kristen. Jadi kata firman, kata roh, dan kata Bapa itu tidak bisa dipisahkan dari kata Allah. Kata Allah itu berbicara hakikat, kata Bapa, firman, dan roh berbicara tentang eksistensi atau realita konkret dari Allah yang transenden. Bapa berbicara bahwa dia adalah sumber, bahwa dia di dalam dia berdiam firman dan roh. Firman berbicara kecerdasan, akal budi, hikmat Allah yang kekal dan maha kuasa. Roh artinya hidupnya Allah, kuasa Allah yang olehnya Allah menghidupkan segalanya. Yang oleh firman Allah menciptakan segalanya. Ya, kecuali dosa. Dosa tidak diciptakan ya. Sekarang kita masuk kata Allah disematkan kepada dewa-dewi. Bahkan sosok manusia yang dianggap hebat atau memiliki kekuasaan. Dan tentu ini tidak dalam iman Kristen. Ini pemahaman orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kata Allah atau kata Theos itu disematkan kepada dewa-dewi atau kepada sosok manusia yang dianggap hebat, itu tentu bukan kebenaran dalam iman kita. Kisah Rasul pasal 12 ayat 22, suara Allah, ini suara Allah, suara Theos, bukan suara manusia. Ketika Herodes berpidato di depan mereka, mereka katakan bahwa pidato Herodes itu suara Allah. Akhirnya Herodes ditampar sama malaikat, selesai. Kemudian kisah 14 ayat 11, dewa-dewi, Theos, telah turun di tengah-tengah manusia dalam rupa manusia. Artinya orang Listra menganggap Paulus sebagai dewa. Dan ini anggapan orang Listra yang salah. Kenapa? Karena orang-orang di Listra itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Ketika Paulus mengadakan sebuah, menyatakan kuasa Kristus di sana, maka mereka menganggap bahwa Paulus itu adalah dewa. Tapi sesungguhnya Paulus itu adalah hamba Yesus Kristus. Bukan dewa, tapi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, menganggap di situ ya. Kemudian kisah 28 ayat 6 dikatakan, mereka berpendapat bahwa seorang dewa. Ini juga sama. Orang Malta menganggap Paulus sebagai dewa karena tidak mati dipangut ular setelah mengalami karam kapal yang mengerikan. Wah, berarti dia ini dewa. Theos, pikirnya begitu ya. Kenapa? Karena orang-orang di Malta itu
belum mengenal Yesus Kristus, belum mengenal Allah yang benar. Mereka memahami Allah itu hanya dengan sosok-sosok yang hebat begitu ya. 1 Korintus 5 ayat 5 sampai 6, 1 Korintus 5 atau 1 Korintus 8 ini. Ada banyak Allah, tetapi Allah yang benar adalah Bapa di surga. Di situ ya. Kemudian 2 Korintus 4 ayat 4, dibutakan oleh ilah zaman. Ini berbicara tentang bagaimana dunia manusia diperhamba oleh keinginan-keinginan zaman atau keadaan-keadaan dunia yang menjadi fokus utama manusia. Kemudian Galatia 4 ayat 8, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang hakikatnya bukan Allah. Jadi sebenarnya kalau penggunaan kata Allah di dalam Alkitab kita itu tidak berbicara nama. Ingat ya, orang Kristen tidak pernah menganggap Allah itu adalah nama, tetapi itu berbicara hakikat yang transenden, yang maha. Bahkan dikatakan Allah itu adalah roh, artinya transenden. Di mana Allah itu selalu berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama kepada Bapa, kepada Firman, dan kepada Roh. Di luar itu ada namanya dewa-dewi. Jadi kekristenan mengenal Allah yang esa, yang eksistensinya kita kenal sebagai Bapa, kita kenal sebagai Firman yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus, dan yang kita kenal dengan Roh Kudus yang diutusnya menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita, memberikan kita inspirasi hikmat sampai kita berjumpa dengan Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat, Raja Hakim yang adil di akhir zaman. Oke, jadi demikianlah makna penggunaan kata Allah atau Theos dalam perjanjian baru. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman yang mendengarkan untuk mengerti dan semakin memahami Alkitab dengan baik dan mampu menjelaskan, mengajarkan Alkitab kepada semua orang dengan lebih baik. Terima kasih kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Arben. Luar biasa ya untuk penjelasan mengenai pengertian ya kata Allah di dalam perjanjian baru ya. Jadi kita semakin tahu ya sahabat-sahabat, ternyata ketika kita membaca di dalam Alkitab dan menemukan kata Allah, kita harus memahami konteks apa yang dibicarakan sehingga kita tidak salah-salah memahaminya. Betul Pak Arben ya, seperti tadi itu ya. Ya, betul-betul bro, betul. Ya, supaya kita betul-betul paham ini Allah yang menuju kepada siapa? Apakah kepada satu-satunya Allah yang benar yaitu Allah Sang Bapa ataukah kepada ilah-ilah bahkan dewa-dewi tadi ya. Oke teman-teman di sini sahabat-sahabat di sini yang mau bertanya kepada narasumber kita Pak Erben untuk pengertian kata Allah ini silahkan monggo ya karena ini eh, satu topik yang luar biasa ya yang sekarang ini juga dijadikan bahan perdebatan ya oleh para polemikus ya silahkan silahkan yang mau bertanya atau mungkin menambahkan ya Ya, menambahkan teman-teman ya. Gimana ini? ya atau Silakan ditambahkan mungkin ini teman-teman ya. Kalau untuk sudah sejarah begitu kata Allah jelas ya, ya. kenapa LAI memakai kata Allah? Oh iya harusnya dibahas ya, tapi nanti kapan-kapan lah itu kita bahas. Iya, Pak. Tapi ini tadi sudah apa ya? Penjelasan penggunaan kata istilah kata Allah di dalam perjanjian baru ini ya seperti kemarin, Pak ya, pengertian kata Tuhan pun sama ya. Ketika kita Iya, salah memahami pengertian kata Tuhan, kita menjadi apa ya? Menjadi pemahaman kita kacau. Kita tidak mendapatkan isi dari apa yang kita baca. Seperti kata Allah ini, kalau kita salah saja, ya, salah saja memahaminya, seperti Paulus bahkan bisa dikatakan sebagai Allah atau Theos itu, walaupun itu dalam konteks dewa ya, itu iya. juga kacau. Wah, Paulus jadi Allah kan gitu. Memang untuk kata Allah ini, Pak ya, penyebutan kata Allah ini di dalam kekristenan itu bukan mengacu pada nama, Pak ya, Bukan nama, bukan nama. Tapi bukan menunjuk nama ya. kepada hakikat yang ilahi, ya, atau sosok yang disembah, yang transenden, situ ya. Oh, oh, Tetapi apakah ya. yang transenden ini sesuatu yang dibuat manusia atau yang benar? Hanya itu aja.
Jadi yang benar dengan yang salah di situ ya. Tapi kalau di dalam Alkitab, kata Allah itu kan tadi saya katakan dipadukan atau disatukan dengan Bapa, disatukan dengan firman, disatukan dengan roh. Makanya selalu katakan roh Allah, firman Allah, Allah Bapa. Nah, di situ. Jadi saya mengatakan sangat tepat sekali Alkitab hanya bisa dipahami, diajarkan dengan benar kalau seseorang sudah mengerti Tritunggal. Kalau orang belum mau memahami Tritunggal, akan memiliki banyak kendala dalam menjelaskan ayat-ayat Alkitab dengan benar. Ya, betul Pak ya. Tadi seperti eh, Tuhan Yesus saja, dia juga memiliki gelar sebagai Allah ya. Jadi pengertian kata Iya, Allah ini mengacunya bukan pada sosok Bapa, tapi kealahan dari yang ilahi. iya, betul. Ya, jadi menarik sekali Pak ini penggunaan kata Allah ini. Walaupun terkadang ini dari pihak ya saudara kita ya umat Muslim ya, mereka itu mempertanyakan tentang kealahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau mereka lebih ke hal dasarnya ya, dari Begini, mana penggunaan kata gini. Allah ini. Ya, Masalahnya di mereka monggo. begini, bro. Allah itu sang pencipta, tetapi mereka tidak sampai kepada bagaimana sang pencipta itu mewahyukan diri. Ah, di situ tidak dapatnya. Kalau di kita, sang pencipta yang adalah Allah, dia mewahyukan dirinya dengan dua hal. Firman menjadi manusia, firman Teopani, dan rohnya yang menyatakan kehadirannya di tengah-tengah manusia. Jadi betul bro, bahkan dia juga sebagai Bapa menyatakan diri dalam kemuliaan melalui suara. Jadi yang membuat orang lain tidak memahami tentang kealahan di dalam ajaran Kristen adalah karena kekristenan itu Allah itu mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya dengan teopani dan inkarnasinya. Bahkan dia dalam kemuliaan contoh ketika Yesus dibaptis, kan jelas. Ada suara dari langit, ada Iya, burung merpati, roh dalam rupa burung merpati. Kemudian itu juga ditegaskan oleh Bapa di surga ketika Yesus mengalami transfigurasi. Ada suara kepada para murid, inilah anakku yang kukasihi kepadanya laku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi yang membuat orang, apalagi kalau dikaitkan dengan muslim ya, mereka tidak bisa iya, memahami ajaran atau makna kata Allah atau kealahan atau Allah yang esa dalam perspektif orang Kristen. Kenapa? Karena pemahaman mereka Allah itu ehad, titik. Ehadnya bagaimana tidak bisa dijelaskan. Kalau kita Allah itu esa, Allah itu ehad bagi kita bisa jelaskan sesuai dengan pewahyuan diri Allah akan dirinya. Makanya gini ya, perbedaan Kristen dengan agama lain adalah perbedaan di pewahyuan khusus. Nah, ini yang harus dipahami nih. Di dalam pewahyuan umum, semua agama sepakat. Allah itu ada berdasarkan ciptaannya, berdasarkan hati nurani. Jelas itu. Tetapi kalau dikatakan Allah itu ada berdasarkan pewahyuan diri Allah di dalam realitas sejarah umatnya, itu hanya ada di dalam Alkitab, di dalam Kristen, di dalam Yahudi. Hanya itu bro. Itu yang membuat. iya, Jadi belum lagi kalau kita mau seberang ya, kita memahami kata Tuhan dengan kata Allah sangat tidak ada hubungan dengan pemahaman Islam tentang kata Tuhan dan Allah. Tidak ada hubungannya. Bahkan boleh dikatakan bertentangan. Contoh, bagi kita Tuhan itu gelar kepenguasaan. Bagi mereka Tuhan itu artinya pencipta alam semesta. Bagi kita Allah itu berbicara yang transenden. Allah yang adalah roh, yang transenden. Dengan tiga realita atau eksistensinya sebagai Bapa, Firman, dan Roh. Bagi mereka Allah itu nama dari Sang Pencipta tadi. Tapi bagaimana Sang Pencipta itu mewahyukan diri? Udah titik, gak bisa lagi dijelaskan. Nah, ini iya, menjadi jadi sebenarnya bukan kita yang bermasalah. Mereka cari gara-gara, iya. yaitu Jad- Jadi menurut analisa ya Pak, menurut analisa dan ya, ya, pengkajian-pengkajian dari pihak mereka sendiri itu, saya menemukan mereka sendiri juga belum
belum sepakat ya pengertian kata Allah ini. Apakah itu nama ataukah sebagai yang ilahi ini gitu loh. Jadi Hmm. sebenarnya saya menemukan ya data-data ya, bahkan ini kemarin saya sempat riset juga untuk pengertian ini, itu juga ditemukan ternyata mereka juga masih kacau penggunaan istilah kata Allah ini apakah nama ataukah sebagai gelar ya. Ntar Iya Pak betul Irwan, betul. saya mau bagikan ya, bagikan datanya ya. Jadi kalau mereka mengatakan Tuhan kok mati gitu ya, karena mereka nggak memahami makna kata Tuhan dalam ajaran Kristen untuk perjanjian baru kan. Betul. Nah, kalau kita kan udah kita finalkan, Tuhan tidak pernah mati. Apa? Allah tidak pernah mati. Tetapi Tuhan dapat mati. Kenapa? Karena Tuhan itu merupakan gelar kepenguasaan kepada Mesias. Jadi Tuhan Yesus mati, Tuhan Allah tidak. Jadi memang Ya, kalau orang tunduk kepada data Alkitab, belajar dengan baik sangat indah. ya, ini Pak, saya dapatkan satu apa ya tesis ya pengkajian ya dari pihak Muslim sendiri ya. Ini dari IAIN Sumatera Utara kalau nggak salah. Iya, ini. Ini dari Channel Arifin Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN dari Sumatera Utara Pak ini. Ya, Oh iya, emailnya ada ya. Kata Allah dalam Al-Quran dan Alkitab. Kajian terhadap pelarangan penggunaan kata Allah bagi selain Muslim. Karena ini apa ya? Pernah terjadi ya perdebatan seru di Malaysia ini yang sampai akhirnya ada keinginan kajian-kajian dari pihak Indonesia ya dengan mengkaji seperti ini. Ternyata pengertian kata Allah ini Pak, mereka itu sendiri juga mengatakan setuju bahwa Allah ini bukan sebagai nama ya, yes. bukan sebagai nama. Kita lihat. Ya, Memang rata-rata iya, kalau orang Muslim yang berpikir secara historis dan berbasis data, bro, akan berpendapat iya, seperti ini. Tapi kalau mereka-mereka yang hanya mendengar kata orang-orang yang nggak mau belajar, ya itu namanya pasukan apa? Pasukan berani, anut grup cuk Pak. iya, berani apa namanya? Pasukan berani, tapi tidak mengerti apa yang diberanikan. Nah, itu apa namanya itu? Pasukan berani berani maju, tapi yang dimajuin nggak tahu apa. Berani masuk arena pertandingan, modal nggak ada. Ya, Nah, itu. Tapi bukan kalau bukan eh, bukan berani mati syahid tapi mati sangit ya Pak ya. nah itu sangit itu apa itu? Mati konyol. Sang, iya mati konyol. Oh, Iya, ini tesisnya Pak. Saya sedikit mau bacakannya. coba Dari coba. poin 2 ini. Kata Allah bukan berasal dari bahasa Arab. Ini menurut Wow, mereka sendiri ya. Berdasarkan Al-Quran bahwa perkataan Allah bukan berasal dari bahasa asli kitab suci Al-Quran. Dalam perkataan lain, kata Allah telah dikenal oleh kaum Quraisy sebelum Al-Quran diturunkan. Mereka betul. menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka dikatakan dengan sebutan alihah ya. Dan kata Allah berasal dari bahasa asing yaitu Elohim atau Elohim ya. Ya. Pendapat ini ditemukan di dalam lisan Al-Arab, tepatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Whitehead ilmu Ibn Al-Warad ya. Dari sejarah kita dapat melihat bahwa Allah di kalangan bangsa dan bahasa Arab tidak lain menunjuk pada El yang Semitik itu Pak, dari kata El yang perkasa dari rumpun bahasa Semit yang sama. Ini dijelaskan dalam buku-buku teologi Kristen maupun ensiklopedia Islam ya. Jadi pengkajian ini Pak, ternyata yang saya sudah tandai ini dari penjelasan di atas, penulis lebih cenderung pada pendapat bahwa kata Allah ini mengacu pada pernyataan Torah, Pak. Ya, penulis termasuk penerjemah di dalam Alkitab yang awal, bukan berasal dari bahasa Arab. Mereka katakan bahwa kata Allah bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa asing yang diubah menjadi bahasa Arab. Ini beranjak dari pernyataan Al-Quran sendiri, bahwa para nabi menyebutkan Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang bernama Allah. Diketahui bahwa hampir seluruh nabi diutus Allah kepada kaum Bani Israel dan menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian Suryani atau bukan menggunakan bahasa Arab. Ini mereka akui sendiri.
Kalau kita melihat di titik belakang itu Pak, referensi rujukan itu di angka 12 itu merujuk pada eh, QS ya, Quran. Itu pernyataannya jelas. Bahkan sesembahan mereka ya, itu walaupun walaupun itu bentuknya patung ya, itu mereka katakan itu Allah ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah mereka katakan gitu. Di poin 12 ya tadi ya. Ini di QS Al Sumar ya. QS 39 ayat 3. Ini pernyataannya jelas. Coba kita cek. Ini. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Nah, ini pernyataan suatu pengingat. Tetapi di di ini setelah ini dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, ini orang-orang musyrik nih. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Jadi, sembahan orang-orang musyrik ini, ya, mereka menyembah itu. Kata mereka apa? Untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ya, Allah ini merujuk bukan pada nama, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki bagi mereka memiliki kekuatan lebih ya, adikodrati. Itulah Allah. Jadi jelas di sini penggunaan kata Allah ini juga dirujuk dari ini. Ini perdebatannya mulai dari sini, Pak. Ini ya, perdebatannya dari sini. Ya, dikatakan ini. Perkataan Allah dapat diartikan oleh Tabari dengan ya Allah kulihu saywas yahbudu ulu kholik zat yang dituhankan oleh sesuatu dan disembah oleh setiap makhluk. Menurut Hmm. Al-Ghazali, pemikir Islam beraliran Sunni, Allah adalah nama untuk zat yang ada dalam arti yang sebenarnya dan memiliki seluruh sifat ilahiyah dan berperilaku dengan perilaku rububiyah yang khas dengan wujud hakiki. Semua yang wujud ada selainnya tidak layak untuk dinyatakan sebagai wujud secara zatnya. Menurut Jam Kasyari yang beraliran mustajilah, Allah adalah Tuhan yang disembah secara benar. Menurut Syed Haji Ibrahim, pemikir Islam Malaysia, Allah ialah lafaz jalalah atau lafaz maha besar dan maha agung, yaitu nama zat ilahi yang maha suci, lagi maha mulia, yang wajib ada selama-lamanya dan berhak memiliki alam ini dan juga tidak layak menerima pujian segala sanjungan. Jadi nama ini, Pak, ini masih dalam perdebatan di pihak mereka. Hmm. Ya. Ada yang mengatakan itu sebagai nama, ada yang mengatakan sebagai suatu sesembahan saja. Hakikat. Iya, hakikat saja. Jadi kalau mengacu dari debatan dari pihak mereka sendiri, itu ketahuan. Ya. Mereka menyatakan dengan jelas bahwa Allah itu bukan nama. Bahkan ada kata ini Pak yang menarik ini dikatakan ini. Dikatakan bukan sebagai nama tetapi suatu bahasa serapan. Nah, kita lihat ya. Apakah kata Allah itu berupa nama atau serapan? Nah, tidak jauh berbeda dengan permasalahan pertama. Pada permasalahan kedua ini juga terdapat dua pendapat besar. Pertama, menurut Al-Razi, ya, Al-Razi dan Al-Ghazali bahwa lafaz Allah adalah nama Allah SWT yang tidak memiliki perkataan kata terbitan. Sementara pendapat kedua yang dianut oleh Al-Jamsyari, Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Mansuri dan bahwa perkataan Allah berasal dari perkataan Al-Ilah, dihapuskan hamzah dan diganti dengan alif lam tahrib. Alif dan lam yang dimasukkan pada perkataan ilah berfungsi menunjukkan bahwa perkataan yang dimaksud itu perkataan ilah merupakan suatu yang telah dikenal dalam benak. Ya. Kedua-dua huruf tambahan ini menjadi kata yang diletakkan menjadi makrifat. Selanjutnya dengan alasan mempermudah hamzah yang berada di antara dua lam yang dibaca i pada al-ilah tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah.
ternyata itu serapan, Pak. Ya, bahasa serapan Oke, dari oke. dua akar kata al-ilah itu tadi. Jadi berarti sesungguhnya mereka yang belum sepakat sehingga ketidaksepakatan mereka menjadi acuan untuk menyatakan kita salah ya. Iya, Ah, padahal itu. dari pihak mereka sendiri, Mereka yang belum mereka tuntas. masih Iya. belum tuntas. Kalau kita kan Mereka sudah lebih, tuntas, Allah itu bukan nama, Allah itu bicara hakikat. ya, Apakah itu Allah jelas. yang benar atau Allah yang palsu, tinggal itu aja. Dan Allah itu bagi kita Iya, itu berbicara tentang realita, konkret yang ada di dalam dirinya sebagai Bapa, Firman, dan Roh. Itu final, sudah betul. selesai, sudah selesai kita dengan ajaran konteks itu. Jadi sebenarnya bukan Ya, kita yang bermasalah, tapi mereka yang belum bukan. tuntas. Betul, betul, Iya, betul. betul, Pak ya. Mereka yang Jadi belum dengan tuntas. data-data seperti ini kita beruntung, Pak ya. Sekarang kita bisa Oke, menjelaskan bahwa apa yang menjadi uh, pengertian kita sehubungan dengan kata Allah ini tidak apa ya, tidak pernah diperdebatkan di pihak internal kita. iya Dan betul. kalau kita mau mengacu ini, Pak ya. Jadi supaya ini data ini betul-betul bukan dari pihak kita ya, Pak ya. Ini daftar pustakanya ada ya, teman-teman ya, yang Muslim yang mungkin yang sedang nonton ya untuk Kan tadi pengajaran bro ini sudah bisa sudah dilihat. tunjukkan tadi kan judulnya apa, penulisnya siapa, ya kan? Betul, Tinggal dicek aja iya sama Pak, orangnya kalau nggak percaya kan? iya betul. Ya, Iya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita mengambil data ini langsung dari sumbernya. Kita hanya iya, membacakan ya tesis penelitian pengkajian dari pihak mereka iya. sendiri. Ya ini, oke, Oke, saya pikir udah mantap ya. oke Pak Erben. Ya, silahkan teman-teman yang ingin berbagi. Aduh, Oh, ya. ada Pak Dedru Paigit. Silahkan Pak Dedru, monggo, monggo. Kelamaan tadi mungkin. Silakan Pak Dedru. Oh ya, saya mau tanya saja. Kalau nama di dalam bahasa Arab kan ismu kan begitu. Ismu ibn Isa ibn Maryam kan begitu. Jadi apakah di dalam Al-Quran itu ada dikatakan ismu Allah? Ada. Artinya Wah, saya bernama Allah. Jadi itu yang pertanyaan saya, apa memang itu Allah atau hakikat saja yang di Al-Quran begitu? Karena nggak dia pernah mengatakan namaku Allah. Nggak ada kan? Atau ada? Saya nggak pernah baca itu kalau ada ismu dalam mengatakan bahwa namanya Allah. Karena jelas kalau ismu Isa kan jelas itu namanya Isa, nama proper name-nya Isa kan begitu. Kalau memang Allah itu adalah proper name, dia harusnya ya mengatakan namaku Allah kan begitu. Ismu Allah kan gitu maksudnya. Ada kira-kira di Al-Quran itu ayatnya. Saya nggak pernah tahu. kalau saya bahas di Alkitab Pak, kalau di Al-Quran nanti yang ahli Quran aja yang jawab. Oh enggak, oh Iya, kukira iya. tadi Enggak, bapak itu enggak. bapak yang Itu hanya, belakangan ini kan. ya itu hanya perbandingan. Jadi Oh, makna I see, kata I see. Allah, iya makna kata Allah di Muslim itu masih ada perbedaan. Tapi kalau di Kristen makna kata Allah itu jelas, gak ada masalah di antara kita. Yang Ya bermasalah jelas. kan, iya, maksud aku gini, yang menjadi problem kan ada sekarang sempalan atau sekelompok yang mengatasnamakan Kristen menolak memakai kata Allah. Tetapi berdasarkan data yang disajikan oleh sama bro tadi itu, Bro Jun, maka Oh, Bro kesimpulannya, Jun. ya, kesimpulannya adalah orang-orang yang menolak kata Allah karena mereka tidak mengerti esensi dari kata Allah itu di dalam Alkitab. Bahwa esensi yang kita pahami bukan seperti yang dipahami orang Muslim. Bahkan orang Muslim sendiri pun belum tuntas dengan kata Allah itu di antara mereka. Dan Allah di situ Iya. tidak menunjuk kepada nama. Iya, Yang, ya, karena di Alkitab Bang Erben itu jelas kalau kita lihat bahasa Ibraninya itu ketika dia katakan namaku itu ismu, itu jelas ada di sana namaku Yahweh bukan Allah, kan begitu. ya, Nah, itu maksud saya mau membandingkan juga
antara Alkitab dengan ya buku sebelah lah. Kukira tadi Bang Jun ini apa eh, ya orang Al-Quran begitu. Oh, itu hanya komparasi aja tadi tentang dikaitkan ke seberang. Karena materi saya tentang kata Allah, makna dan penggunaan kata Allah di Alkitab ya. Saya tidak bahas tadi sejarahnya kata Allah itu, nggak saya bahas. Tapi saya langsung kepada Alkitab itu sendiri. Jadi tadi Bro ini menjelaskan sejarahnya. Sebenarnya saya punya materi juga tentang sejarah penggunaan kata Allah di dalam Kristen. Kenapa LAI menggunakan kata Allah itu? Karena kata Allah itu bukan milik agama Islam. Kata Allah sudah ada sebelum Islam. Ada manuskripnya yang dipakai oleh gereja tahun 512. Nah, di situ. Ya, baik, baik, baik Bang Erben. Nah, Terima kasih itu. Bang Erben. Iya, jadi pemahaman kita tentang kata Allah tidak pernah mengacu apa yang dipahami oleh orang Muslim sejak dahulu sampai sekarang dan selamanya. Walaupun sama-sama menggunakan kata Allah, tetapi Allah di dalam esensi yang berbeda. Itu jelas. Ya, ya. Ya, jelas sekali Oke. kalau dalam Kristen itu jelas. Iya. Makanya saya mau membandingkan juga kalau di Alkitab itu jelas kalau nama itu nama dikatakan jelas dan ismu kan begitu. Nama aku ini Yahweh kan begitu. Jadi kalau ada misalnya dibandingkan dengan yang lain begitu ya tentu kita akan juga mengenal bahwa itu nama kan begitu. Jadi kalau Iya. namanya itu udah berbeda tentu Allahnya berbeda, hakikatnya itu berbeda kan begitu. Iya, iya, iya. Ya, ya. Makasih Bang Erben. Oke, Makasih Bang thank Jun. you. Makasih, makasih. Oke, Pak. Ya, jadi hanya untuk perbandingan saja, Pak. Ya, tadi itu memang pernyataannya jelas ya, seperti Azumar 3 itu sendiri, orang-orang musyrik itu ketika mereka menyembah ya, dikatakan menyembah patung-patung mereka, mereka mengatakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan gitu kan. Jadi apa yang dipahami oleh apa yang dikaji di dalam pengkajian tadi itu jelas Allah yang dimaksud itu bukan merujuk pada satu nama, tetapi merujuk pada satu sesembahan yang dianggap memiliki kekuatan yang melebihi dari dewa-dewa mereka gitu. Hmm. Jadi Oke, jelas. oke, oke. Ya. Silahkan yang lain, monggo. Eh, Sebenarnya banyak Pak Erben. Saya juga mendapati kalau dari sirah Nabawiyah sendiri pun ya, kalau kita melihat dari nasab ya, nasab Nabi ya, eh, bapaknya ya, ayahandanya Abdullah ini yang ketika masih muda ya, dia mau dijadikan sembelihan ya, najar dari Abdul Muthalib, kakeknya Nabi itu. Jadi kalau anaknya nanti ada 10 laki-laki ya, itu Ah, yang salah satunya akan disembelihkan kepada Allah mereka. Tapi ternyata itu ditujukan kepada patung Hubal. Nah, jadi pengertian patung Hubal, apakah ini bisa merujuk kepada Allah? Nah, hmm. bisa jadi karena menurut data yang saya dapatkan ini, Pak, ya. Ini ada dua ya, dua perbandingan nanti. Ada dua perbandingan yang bisa kita rujuk nanti. Ini, Pak, ya. Abdullah ini, dari Abdullah ini, ya. Dari Abdullah ini ya. Dikatakan gini, dia adalah bapak Rasulullah, ibunya adalah Fatimah binti Amran binti Aid bin Imran bin Maksum bin Yaqut bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus dan paling dicintai. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Ringkasnya, tatkala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitakan nazar yang pernah diucapkan kepada anak-anaknya. Ternyata mereka patuh. Nah, kita lihat persembahan ini ditujukan kepada siapa. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi, lalu diserahkan kepada patung Hubal. Ya, diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak panah itu dikocok, keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang, berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya. Ya, ini ditujukan kepada patung Hubal. Betul, Pak ya. Ah, Ini datanya saya ambil di sini, ya. Tapi ada pernyataan yang lain, ya, yang sama, ya, yang juga menjelaskan kepada siapakah ini sebenarnya. Nah, di sini. Nah, ini juga ada di dalam sirah, ya.
di Sirah Ibnu Hisham ya. Pernyataannya sama, tetapi di sini tidak mengarah kepada patung Hubal. Walaupun nanti dijelaskan ke patung Hubal, tetapi awalnya dipersembahkan kepada siapa? Kita lihat datanya. Nasyar Abdul Muthalib untuk menyembelih salah seorang anaknya ya. Ibnu Ishaq berkata, menurut sebagian besar orang dan hanya Allah yang lebih tahu, Abdul Muthalib bernazar tatkala dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari orang-orang Quraisy saat menggali sumur Zam-Zam, bahwa jika ia mempunyai 10 anak dan mereka besar, sementara itu mampu melindunginya, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di samping Ka'bah. Ya Pak ya. Ternyata Hmm. untuk Allah nih di samping Ka'bah ya. Di sini jelas. Coba tulisanmu kecil, tulisannya kecil kali, nggak bisa dibesarin itu. Ini Pak. Iya, kecil banget. Orang kayak tuh dibaca Ini. sama orang jauh. Ah, Waduh. iya. Ah, itu nggak, guys, kayak tau itu. Ya, itu. Ternyata dikatakan gini, ya. Kalau mungkin saya balik ini Pak ya. Mungkin bisa ya kalau saya balik gini ya. Coba. Gimana kalau saya balik gini? Ah, itu tuh mungkin lebih bagus. Ini ya. Iya. Ah, itu baru kecilin lagi. Ah, Ya, dari ini. tadi kayak. Nah, ini ya. Nasyar Abdul Muthalib untuk menyembelih salah seorang anaknya nih. Ibnu Ishaq berkata, ya, menurut sebagian besar orang dan hanya Allah yang lebih tahu, Abdul Muthalib bernazar tatkala dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari orang-orang Quraisy, ya, saat menggali sumur Zam-Zam bahwa jika ia mempunyai 10 anak dan mereka besar sementara ia mampu melindunginya, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah. Ya. Ini jelasnya untuk Allah ya di Ka'bah. Ya, kalau yang tadi itu kepada Dewa Hubal, patung Hubal. Ya. Jadi Jadi kata kata apakah Allah itu berarti sudah digunakan di zaman Abu Abdul ya Abdul Muthalib. Muthalib? Abdul Iya Abdul Muthalib itu Muthalib. ayahnya Baginda toh? Kakek, kakek. Oh, kakeknya. Jadi di zaman kakeknya Iya, sudah ada Allah. ya, iya Jadi sudah. kalau kalau kayak gitu ya kembali ke mereka lah. Iya Ngapain kita kembali ke simpulkan mereka. kembali ke mereka lah. Betul. Ya. Jadi dua data itu sebenarnya sudah cukup, Pak. Oke, luar Kita biasa. ketahui. Oke, oke, oke. Masih ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau mengurangi silahkan. Tapi hati-hati nanti ditambahkan dan dikurangi. Wah, ngurang-ngurangin ya. Iya. Karena tahu, oh itu salah gitu kan, ya dikoreksi kan. Oh Kita iya, kan, kalau salah iya, boleh. artinya tidak setuju ada koreksi ya kita kan namanya kan manusia siap dikoreksi toh, supaya Betul, kita Pak. juga tidak 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 berlanjut kesalahan ini kepada orang. Iya, silahkan teman-teman mau menambahkan atau menanya, ya. Menanya, bertanya boleh. Kayak ini pada diam semua ini. Terkesima mungkin, Pak. Ya nggak tahu lah kita ini. Iya, nggak tahu juga ya. Atau mungkin mereka itu sudah jelas nih. Mau tanyai opo sih mau ditanya gitu. Ya, karena sudah jelas sekali apa yang dijabarkan oleh Pak Erben tadi sepertinya, Pak. Hmm. Ya, Oke, oke, oke. oke. Ini lengkap loh sebenarnya ya. Oke, Pak Erben atau kita cukupkan saja 1 jam Oke, oke, bro. lebih Cukup, sedikit ini, cukup. Pak ya. Nah, Oke, oke. oke. Baik, Pak Erben, silahkan closing statement karena teman-teman juga sepertinya sudah paham apa yang Nah, menjadi ini kan udah aktivitas materi ibadah. biasa ini kan, materi biasa. Iya, Cuma betul, cuma diulang-ulangi aja supaya orang diingat. Ya nggak ada betul lagi sekali Pak sebenarnya di Erben. WFM yang nggak dibahas, nggak ada lagi menurut aku sudah semua. Iya, Ya, jadi hanya untuk ta- orang-orang baru. tapi dengan penjelasan ini Pak, semakin apa ya? Kan kalau materi dulu kita kan luas ya, Mhm. memanjang, melebar ya, kali tinggi ya. Ini kan lebih sederhana ya, lebih mudah dipahami apalagi dengan menggunakan metode PowerPoint ini, Pak. Gitu kan? Ya memang saya berupaya untuk lebih mudah dipahami ya karena
Target kita kan orang-orang awam. Kalau targetnya nanti akademis, nanti beda lagi caranya kan. Tapi ya menurut Betul, saya betul. nggak ada lagi yang nggak dibahas di WFM. Kita hanya mengulang dan mengulang dengan berupaya membuat semudah mungkin untuk dimengerti oleh orang-orang yang mau belajar di situ ya. Ya, memang Oke, saya pikir tujuan pengajaran ini iya, sampai ya Pak ya. iya tujuan kita Oke hanya Pak untuk Erben, karena ini juga topiknya sudah jelas ya, teman-teman di sini sudah mendapatkan ilmu, wawasan dari Bapak ya. Bapak silahkan sekarang closing statement, sekaligus nanti doa. minta panjatkan doa Pak ya. Oke, 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 oke. oke. Silakan Bang Gaban. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi materi sudah saya sampaikan dengan sederhana. Semoga menjadi berkat untuk teman-teman dan apa yang saya sampaikan sudah dilengkapi oleh Bro Juni. Terima kasih Bro. Dan sekarang kita akan tutup acara ini dengan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran yang boleh kami perbincangkan. Terima kasih untuk setiap materi yang boleh kami beritakan. Siapapun yang mendengarkan dan mempelajari, berikanlah kiranya tuntunan dari Roh Kudus, supaya mereka mengerti dan memahami, dan mendorong mereka untuk semakin rindu, haus, dan lapar, mencintai dan menghidupi kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, berkati WFM dan semua tim apologet, supaya terus boleh bersinar, menyuarakan kebenaran, sehingga dengan sendirinya kegelapan akan sirna dan hilang untuk kemuliaan Bapa di surga dan untuk keagungan Sang Mesias Agung, Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah pujian kami. Terpujilah Bapa selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.